AS Roma sangat aktif melakukan aktivitas transfer di musim panas kali ini. Terbaru, skuad asuhan Jose Mourinho mendatangkan Romelu Lukaku dengan status pemain pinjaman. Hebatnya, manajemen Serigala Ibu Kota hanya menghabiskan dana sebesar 8,5 juta euro saja. Cetak Gol coba merangkum AS Roma yang tiba-tiba merekrut banyak pemain sebagai berikut. Banyak tikung tim besar. AS Roma merupakan salah satu klub raksasa Italia yang paling aktif di transfer musim panas ini. Raksasa ibu kota itu tercatat telah mendatangkan 6 pemain anyar di Stadion Olimpico. Beberapa pemain yang didatangkan merupakan hasil bajakan dari banyak klub besar. Mereka memang sengaja memilih AS Roma karena ingin dilatih oleh Jose Mourinho. Pertama, AS Roma mendatangkan Renato Sanches dari Paris Saint-Germain. Sebelumnya, pemain asal Portugal itu sempat menjadi incaran Liverpool dan juga Borussia Dortmund. Renato Sanches merasa terkesan dengan proyek yang sedang dibangun oleh AS Roma. Selain itu, dirinya juga merasa cocok dengan taktik yang dijalankan oleh Mourinho. Renato Sanches juga sangat yakin jika dirinya akan menjadi pilihan utama sang pelatih. Selanjutnya ada Houssem Aouar yang diboyong dari Olympique Lyon dengan status bebas transfer. Pemain Aljazair ini sebelumnya sempat diisukan akan merapat ke AC Milan. Namun Aouar menolak tawaran menjanjikan Rossoneri dan lebih memantapkan pilihannya ke AS Roma. Aouar mengatakan keputusannya bergabung ke Roma sudah sangat tepat. Pasalnya dirinya sangat ingin dipimpin oleh pelatih kelas kakap seperti Mourinho. Terakhir ada Leandro Paredes yang memutuskan untuk kembali ke Olimpico Roma. Sebelumnya pemain asal Argentina ini sempat membela AS Roma di tahun 2014. Sayang Roma saat itu menjualnya ke Zenit Saint Petersburg di tahun 2016. Paredes mengungkapkan jika dirinya nggak ragu untuk kembali berkarir bersama AS Roma. Pasalnya dia menilai jika AS Roma sudah mulai kuat saat dilatih oleh Jose Mourinho. Mengambil pemain bermasalah. Selain menikung banyak klub besar, AS Roma juga melakukan keputusan yang dinilai berani. Fabrizio Romano baru saja mengumumkan Romelu Lukaku sepakat merapat ke AS Roma. Dalam keterangan lengkapnya, pemain asal Belgia itu dipinjamkan dari Chelsea dengan mahar 5 juta euro. Kedatangan Lukaku ke ibu kota merupakan permintaan langsung dari Jose Mourinho. Mourinho mengatakan Lukaku sebagai pemain yang tepat untuk menggantikan posisi dari Tammy Abraham. Sebelumnya, ex-Chelsea ini mengalami cedera parah yang berkepanjangan. Namun sayangnya hadirnya Lukaku dianggap sebagai malapetaka untuk AS Roma. Ex-pemain Manchester United itu diprediksi bakal banyak mendapatkan sentimen negatif dari penggemar Serie A, terutama fans Inter Milan yang merasa dihianati oleh sang bomber. Mereka menilai Lukaku sebagai pemain mata duitan karena tergiur dengan tawaran menggiurkan dari Juventus. Akibatnya warga GCP Meazza pun banyak yang membenci Lukaku. Mereka bahkan akan menolak kehadiran sang bomber dengan melarangnya untuk menginjakan kaki di kota Milan. Gak berhenti sampai di situ saja, Lukaku juga mendapatkan penolakan dari fans Juventus. Saat itu, para penggemar terlihat membentangkan banner dengan tulisan yang bernada sindiran. Mereka menuliskan jika Juventus nggak membutuhkan pemain yang berposisi sebagai kiper kedua. Sindiran ini merujuk pada performa Lukaku yang sering melakukan blunder fatal. Taktik cerdik Jose Mourinho. Meski mendatangkan pemain yang bermasalah, AS Roma melakukan strategi transfer yang cukup cerdas. Dari 7 pemain yang didatangkan oleh Serigala Ibu Kota, hanya menghabiskan dana 8,5 juta euro saja. Mayoritas dari pemain yang direkrut telah habis kontrak atau dengan menggunakan strategi peminjaman pemain. Sebagai contoh, mereka mendatangkan Houssem Aouar dan juga Evan Dika secara gratis. Keduanya didatangkan karena keinginan langsung dari Jose Mourinho. Lalu AS Roma juga meminjamkan Renato Sanches, Sardar Azmoun, Rasmus Christensen, dan Romelu Lukaku. Keempat pemain ini nantinya baru akan dipermanenkan apabila mereka punya performa apik di akhir musim. Praktis AS Roma hanya mengeluarkan dana untuk meminjam Lukaku dan Renato. Keduanya dipinjam dengan total mahar senilai 6 juta euro. Selain itu, skuad Giallorossi juga hanya menebus satu pemain, yakni Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain. Pemain berusia 29 tahun ini ditebus dengan harga yang sangat murah, yakni sekitar 2,5 juta euro. Kebijakan ini memang sengaja diambil Mourinho untuk menghindari financial fair play. Sebagai informasi, AS Roma sempat dinyatakan melakukan pelanggaran di bursa transfer musim panas lalu.
Alhasil mereka harus mengumpulkan seenggaknya dana sebesar 30 juta euro. Pada bursa transfer kali ini, mereka juga sudah mendapatkan untung sekitar 73 juta euro dari penjualan pemain. Artinya AS Roma akan terbebas dari sanksi seandainya nggak membeli pemain mahal. Ambisi bangkit. Kebijakan hemat ala Mourinho rupanya membawa malapetaka untuk AS Roma. Di Serie A musim ini, skuad Giallorossi belum mengemas satupun kemenangan dari 2 pertandingan. Di pekan pertama mereka hanya bisa bermain imbang atas Salernitana dengan skor 2-2. Jose Mourinho sendiri nggak bisa mendampingi skuad asuhannya di laga tersebut. The Special One harus menjalani hukuman skorsing akibat menghina wasit pada bulan Mei yang lalu. Penampilan buruk AS Roma kembali berlanjut saat bertandang ke markas Hellas Verona. Skuad Serigala Ibu Kota dipaksa pulang dengan poin hampa setelah takluk dengan skor 2-1. Padahal Verona bermain dengan 10 pemain usai Ishak Hien di kartu merah pada menit ke-84. Performa buruk AS Roma diprediksi bakal segera berakhir. Manajemen Ilupi segera menambah amunisi dengan memboyong Romelu Lukaku dari Chelsea. Striker asal Belgia ini dinilai bakal menjadi juru selamat bagi skuad Serigala Ibu Kota. Selain itu, Lukaku juga diprediksi bakal menjadi solusi lini serang AS Roma yang kesulitan dalam mencetak gol. Jose Mourinho memuji manajemen AS Roma yang mendukung proyek besarnya. Di sisi lain, ex-pelatih Real Madrid ini juga nggak banyak menuntut dengan keputusan manajemen. Padahal Mourinho dikenal sebagai pelatih kontroversi yang sering berseteru dengan manajemen. Meneruskan tradisi sukses, gunakan pemain seadanya. Romelu Lukaku diprediksi bakal tampil gacor bersama AS Roma di musim ini. Seperti diketahui, skuad Serigala Ibu Kota memang dikenal jago dalam memoles pemain-pemain buangan. Sebut saja Chris Smalling yang menjadi bintang baru AS Roma di tahun 2020. Dengan bandrol harga 18 juta euro, Smalling disebut-sebut lebih hebat dari Harry Maguire. Dia bahkan menjadi pilar penting AS Roma dalam memenangi gelar UEFA Conference League. Hebatnya, UEFA juga menobatkannya sebagai man of the match di laga final kontra Feyenoord. Selanjutnya ada Tammy Abraham yang diboyong pada musim panas 2021. Chelsea membuang Tammy Abraham karena gagal tampil memukau bersama Thomas Tuchel. Di musim perdananya, Abraham bahkan mampu mencetak 27 gol dari 53 pertandingan di semua kompetisi. Legenda timnas Skotlandia yakni Eli McCoist menganggap Chelsea telah rugi telah membuang Abraham ke AS Roma. Pasalnya, sejak kepergiannya, The Blues justru kekurangan striker yang tajam. Timo Werner yang diprediksi bakal gacor gagal bersinar dan dijual ke RB Leipzig. Akibatnya, Chelsea pun harus bergantung kepada Kai Havertz dan juga Raheem Sterling yang bukan striker murni. Mourinho memuji Abraham dengan menyebutnya sebagai tipe striker yang diinginkannya. Selanjutnya ada Paulo Dybala yang secara mengejutkan berhasil digait manajemen Giallorossi. Pemain asal Argentina ini didatangkan dari Juventus dengan status bebas transfer. Kedatangan Dybala menjadi kebahagiaan tersendiri untuk sang legenda Francesco Totti. Menurutnya, Dybala bakal menjadi idola baru untuk publik kota Roma. Benar saja, striker berusia 29 tahun ini kembali menemukan sentuhan magisnya bersama AS Roma. Dirinya bahkan mampu mencetak 18 gol dan 8 assist di semua kompetisi pada musim lalu. Mourinho kerap memuji Dybala sebagai pemain yang selalu membuat perbedaan. Itulah ulasan AS Roma yang tiba-tiba mendatangkan banyak pemain. Bagaimana pendapatmu? Apakah Giallorossi menjadi kandidat kuat penantang gelar juara di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.